Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review untuk T-Force Yuanli yang sudah final. By the way, sebelumnya kalau kalian udah pernah lihat review gue yang soal T-Force Yuanli yang pre-final, sebaiknya skip aja bagian build and fit karena sama persis, cuman bagian suara yang berbeda, jadi mending langsung ke frekuensi respons saja. Kalau kalian yang belum lihat, yuk kita bahas dulu. Seperti biasa, gue akan bahas T-Force Yuanli ini dari build fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality dari T-Force Yuanli ini buat gue memang spesial karena kalau misalnya kita ngomong secara kualitas bahan, ini langsung berasa dia itu housingnya menggunakan all metal, dan ini berasa kuat dan juga cukup ada berat yang lumayan kerasa gitu, lumayan berasa, ini nggak murahan. Dan kemudian kita ngomong soal nozzle-nya juga semua pakai metal, jadi ini berasa secara build quality kuat banget. Kemudian kabelnya sendiri menggunakan dual pin connector, dan juga kabelnya sebenarnya mengingatkan gue sama Tin T4. Agak tebel, kurang, nggak terlalu fleksibel, tapi somehow gue kerasa ini kayaknya cukup bisa bertahan lama. Selain itu ya gue ngerasa overall build quality-nya memang mantep banget sih. Untuk fittingnya sendiri buat gue ini sangat enak. Bener-bener ngepas somehow. Kuping gue tuh rada kecil, dan kalau pakai ini tuh gue ngerasa ngepas, bener-bener ngepas dan enak aja. Gue dengerin berjam-jam gak ada capek-capeknya, dan juga kabelnya sendiri juga cukup membantu. Gue nggak merasa kabelnya itu keras ataupun tangling. Jadi enak banget. Oke, untuk frekuensi respons dari T-Force Yuanli ini bisa dilihat bahwa dia memang penekan utama ada di sub bass sekitar area ini dan juga upper mid range. Habis itu cukup rolled off di bagian sini. Perlu diperhatikan 8 kHz hanyalah resonance peak. Dan kalau misalnya gue ngomong, ini secara frekuensi respons sebenarnya mirip sama Harman-ish IM seperti Aria ataupun KXSS. Tapi upper mid-nya berbeda, nanti gue tunjukin deh. Gue mau tunjukin dulu berbanding sama T-Force Yuanli yang pre-final. Kelihatan bahwa yang pre-final itu upper mid range-nya jauh lebih tinggi di area ini. Dan buat gue cukup shouty dan tipis buat vokal cowok. Jujur aja gue gak terlalu suka vokalnya yang Yuanli lama, tapi Yuanli baru itu bedanya jauh banget. Gue suka ini, jelas jauh lebih suka yang Yuanli baru. Untungnya yang pre-order itu bakal dapat yang final tentunya. Yang pre-final itu tidak akan dijual dan hanya didapatkan oleh distributor ataupun reviewer doang sih setahu gue. Ini kalau misalnya dibandingin Moondrop Aria, seperti yang gue bilang, mirip ya. Tapi perbedaan utama ada di upper mid range-nya, to treble area sini. Dimana si Yuanli itu rolled off-nya duluan. Dan somehow ini memang buat gue kerasa vokal cowok lebih berbobot. Vokal cewek memang tidak selepas Aria, tapi somehow overall signature-nya itu gue masih ngerasa lebih tebel di Yuanli sendiri. Kalau misalnya dibandingin lagi sama Wizard HE01. Nah, Wizard HE01 ini kelihatan nih, dia punya upper mid range lebih tinggi lagi. Memang kalau misalnya kita lihat sekilas mungkin kelasannya bakal shouty, tapi enggak, karena dia dibarengin dengan juga area 5-6 kHz yang rolled off-nya cukup jelas di Wizard HE01. Tapi memang kalau misalnya dibandingin dengan Yuanli, buat gue Yuanli itu tetap aja lebih balance, terutama di bagian vokal cowok itu lebih berbobot, sementara di Wizard HE01 vokal cewek lebih maju. Dan gue sendiri ngerasa akustik cewek itu lebih maju, lebih bening di Wizard HE01. Tapi kalau kita ngomong bobot cowok dan juga overall balance, gue masih ngerasa Yuanli tetap yang paling balance. Kalau untuk suaranya sendiri, gue udah coba pakai QLX 5K, AVX DSD, dan juga Basso DX160, dan juga pakai HP gue Samsung Galaxy S10 Plus. Dan ternyata Yuanli ini cukup berat di drive, jadi gue tidak menyarankan kalian untuk menggunakan HP langsung. Dan kalau misalnya kita bahas secara apakah dia gue rekomendasikan pakai balance dan juga source powerful, sangat-sangat yes. Kalau kalian punya kabel, please cobain pakai balance-nya. Karena ketika pakai balance di DX160 ataupun di QLX 5K, buat gue ini sangat cocok, bisa nambahin teknikalitasnya juga. Oke, langsung aja kita bahas secara frekuensi respons. Memang dia somehow mengingatkan sama IM-IM dengan frekuensi respons Harman-ish. Tapi yang perlu di note, gue ngerasa ini vokalnya itu lebih berbobot dan tidak semaju upper mid-nya vokal-vokal IM Harman-ish seperti KXSS ataupun Tanzim Oxygen. Tapi gue ngerasa ini memang tipe suara yang gampang banget disukain, bisa banyak banget genre di sini dan cukup asik. Oke, kita bahas satu-satu dulu, mulai dari bassnya.
Ini bukanlah bass yang buat gue bass segede bass head, tapi buat gue sendiri secara kualitas dia bisa cukup dalam dan juga tidak lambat. Gue ngerasa ini bassnya itu jelas berasa duk-duk-duknya itu teksturnya mantep. Dan buat gue perlu di note, gue sendiri nggak terlalu bass head. Gue dengerin EDM atau gue dengerin lagu pop itu gue sangat enjoy tipe bass seperti ini. Dan please note, tolong fitnya yang tepat ya, kalau nggak bassnya, ini kan tipsnya rada tebel, bawaannya ini sama, kalau fitnya nggak tepat, gue nggak terlalu dapet bassnya. Kalau fitnya dapat, ini benar-benar bisa ngasih bass yang asik, mantep, dan juga berbobot. Dan gue suka itu walaupun bassnya itu berasa solid, powerful, tapi gue nggak ngerasa dia lambat. Jadi gue dengerin lagu rock, itu memang nggak cepet-cepet banget, tapi speednya lumayan bisa ngejar. So, I really like this Yuan Li. Dan kemudian kalau kita bahas mid-range, ini salah satu mid-range yang mungkin gue paling suka di bawah 2 juta. Karena dia nyaris seperti Harman, tapi upper mid-nya tidak seperti Harman, jadi tidak setinggi Harman gitu ya. Yang bikin spesial buat gue, dia cukup balance buat vokal cowok ataupun vokal cewek. Itu gue nggak pernah dengar satupun suara kayak shoutiness atau sibilance di vokal-vokal, bahkan di lagu-lagu yang cukup kasar. Contohnya lagu Taeyeon yang I, itu gue suka banget lagunya. Tapi mau nggak mau, nggak bisa dipungkirin rekamannya nggak terlalu bagus. Kalau di I Am yang rada gampang sibilance itu kasar. Di Yuan Li ini tetap berasa sweet, vokalnya itu juga cukup berbobot. Gue nggak ngerasa vokal ketipisan, nggak shouty. Ini gue enjoy banget dengerin lagu ya Taeyeon yang I pakai Yuan Li ini. Dan gue juga ngerasa kalau misalnya di lagu-lagu yang pop, mau yang cowok maupun cewek, gue bener-bener bisa enjoy semua tipe suara lagu. Mau kasih cewek vokal tetap lepas, mau kasih cowok bobotnya itu bisa dapet kayak Josh Groban ataupun Il Divo, gue masih bisa dapet semua. Jadi ini vokalnya sangat versatile ya. Gue nggak ngomong ini super maju, enggak, tapi balance vokalnya itu gue suka banget. Dan ini berbeda banget sama Yuan Li awal yang buat gue ketipisan dan shouty nyemprot. Nah, kalau misalnya kita ngomong treble, ini treble-nya gue nggak bisa ngomong dia super extended, tapi gue simplinya ngomong dia natural. Dengerin cymbal, dengerin violin buat gue cukup natural, tidak berasa terlalu dipotong ataupun tidak berasa terlalu dimajuin. Cuman memang tidak terlalu extend aja. Kalau misalnya denger lagu La Campanella, La Primavera, ataupun Listen Steering, nggak terlalu sampai nada tinggi, tapi naturalnya masih berasa, timbernya itu masih berasa bagus. Kalau misalnya kita ngomong perbandingan, ini gue ada yang Yuan Li lama dan Yuan Li baru. Gue yakin kalian nggak bisa bedain karena emang sama persis. Tapi gue langsung kasih tau aja bahwa suara Yuan Li yang lama itu lebih gampang di drive pakai HP, tapi jauh lebih berasa tipis di bagian vokalnya, to the point sampai gue nggak terlalu suka. Di sini benar-benar berasa dibenerin semua, walaupun sedikit lebih berat untuk di drive, tapi somehow vokalnya jauh lebih bener, jauh lebih smooth, jauh lebih natural, dan jauh lebih berbobot. Kalau misalnya dibandingin dengan ayam-ayam lain yang buat gue benchmark juga di harganya, ambil dulu Weezer HE01, salah satu ayam favorit gue di harga 1 jutaan. Weezer HE01 tapi buat gue nggak bisa ngapa-ngapain ngelawan Yuan Li. Secara ekstensi dari bass maupun treble, buat gue Yuan Li jelas di atas Weezer HE01 ini. Dan juga vokalnya buat gue lebih balance, ditambah lagi separasi dan staging yang lebih bagus. Jadi yes, Weezer HE01 cukup kebantai dibandingin Yuan Li. Tapi kalau misalnya mungkin kalian yang suka vokal akustikan, ini memang berasa masih lebih maju dan sedikit lebih tipis di Weezer HE01, dimana buat gue sendiri buat dengerin vokal cewek kayak Joshua itu bisa lebih nagih di Weezer HE01. Tapi secara overall total, Yuan Li ada di atas Weezer HE01. Jadi wow, gue nggak nyangka. Ini gue suka banget sama Yuan Li ini. Dan kita bandingin naik ke level ke Moondrop KXSS yang sampai sekarang gue masih suka. Tapi perlu di note harganya terpautnya bedanya sekitar 1 jutaan, dimana Yuan Li harganya sekitar 1,5-1,8an, sementara di Moondrop KXSS ini harganya 2,8 juta. Dan yang gue kaget adalah gue dengerin dua ini, gue bener-bener ngerasa kalau gue nggak tahu harganya, gue bakal tebak mereka itu harganya mirip-mirip. Gue bakal ngomong mereka harganya serupa karena gue ngerasa level separasi dan juga level stagingnya itu serupa, walaupun terpaut beda 1 juta. Yes, jadi wah, gue cukup kaget sih. Dan gue dengar beberapa hari ini, gue tanya ke teman gue juga, coy gimana ini rasanya, lebih enakan mana? Ada yang kadang lebih suka kayak KXSS, ada yang lebih suka Yuan Li, tapi semuanya yang udah nyoba dua-duanya setuju kalau mereka itu di level yang sama. Jadi ini cukup menarik.
Karena selama ini gue masih suka KXSS, sampai sekarang gue masih simpen. Tapi Yuan Li ini di harga yang jauh lebih murah, bisa di level KXSS. Dan yes, pasti ada yang nanya dong, kalau Starfield gimana? Starfield lupain aja, itu jelas di bawahnya Yuan Li ini secara detail maupun separasi dan juga beningnya suara. Kalau misalnya gue, dan frekuensi responsnya mereka berdua agak mirip karena Harman-ish. Cuman kalau misalnya gue bisa bedain, itu adalah di KXSS. Upper mid range-nya lebih maju, di mana itu somehow lebih cocok buat vokal-vokal cewek, sebutlah Lisa, ataupun dengerin lagu Yonha, ataupun denger lagu Ariana Grande, itu sama vokalnya lebih maju dan lebih powerful. Buat gue sama-sama nggak sampai shouty, dua-duanya sama-sama masih terkontrol. Tapi di Yuan Li ini dengerin vokal cowok lebih berbobot, buat gue lebih ada powernya. Dan juga kalau misalnya, jadi gue dengerin banyak gitu lagu, buat gue tetap lebih balance ada di Yuan Li ini. KXSS itu mungkin masih lebih spesial sedikit kalau misalnya kalian pecinta vokal cewek. Tapi selain itu, buat gue levelnya mirip, suaranya agak mirip, resolusinya se-level buat gue. Ini gue kaget, Yuan Li. So, mantep banget lawan KXSS itu jadi. Kalau misalnya ngelawan Oksigen gimana? Sayangnya dia tidak bisa melawan Oksigen buat gue. Langsung kerasa secara detail, terutama di treble maupun separasi, dan juga bersihnya black background, Oksigen tetap ada di atas Yuan Li. Itu masih berasa jelas. Tapi kalau misalnya gue bisa ngomong satu doang yang Yuan Li menang, itu balance vokalnya. Buat gue Oksigen ini agak sedikit shouty di beberapa lagu. Di upper mid range-nya itu memang lebih tinggi dibanding KXSS ataupun Yuan Li. Tapi sekaligus somehow bisa ngasih clearness yang paling bagus di Oksigen. Kalau gue pribadi sih gue masih lebih suka Oksigen, tapi gue harus ngakuin bahwa dengerin vokal cowok itu tetap lebih balance ada di Yuan Li. Oke, jadi kesimpulannya buat gue T-Force Yuan Li ini untuk pros-nya adalah satu, memang build and fit-nya itu mantep banget. Mungkin favorit gue under 2 juta. Lalu kemudian dia punya suara yang all-rounder banget, bassnya fun, vokalnya smooth, nggak mundur, dan juga treble-nya itu halus. Gue ngerasainnya bagus banget. Tambah technical staging dan juga separasi yang cukup baik. Nah, kalau misalnya kita ngomong cons-nya, paling dia tidak cocok di drive pakai HP. Gua rasa sangat-sangat direkomendasikan menggunakan source yang powerful, apalagi balance. Itu sih yang gue ngerasa minusnya aja. Selain itu udah bagus banget, dan kabelnya sendiri mungkin kan cuma pakai single ended. Sangat disarankan yang tadi gue bilang, coba kabel third party kalau kalian punya source balance, dan cobain kesini dan rasakan sensasinya. Buat gue maksimal banget. So, gue sangat suka T-Force Yuan Li ini, gue gak nyangka. Dan gue akan jujur bahwa pre-finalnya gue kurang suka, kan udah lihat lah ya, itu gue ngomong shouty banget. Di sini tuh masalah itu hilang sama sekali, so gue jadi langsung suka banget. Oke, gitu aja untuk review kali ini, semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut. Dan coba cek aja, karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.